Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ballaghana syahra Ramadan وفتح فيه أبواب الجنان وغلق فيه أبواب النيران والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di subuh ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan, dan itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya wa khatimul anbiya, nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala liutammima makarimal akhlaq. Anak-anak santri Al-Madani dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini ditujukan kepada seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan seruan dan kita mengetahui bahwasanya setelah ada seruan pasti ada sesuatu di belakangnya. Apakah itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana orang-orang sebelum kita juga diperintahkan berpuasa. Umat-umat sebelum kita juga diperintahkan untuk berpuasa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza sami'tumullaha yaqul, ya ayyuhalladzina amanu." Apabila engkau mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Mas'ud, far'iha sam'ak, dengarkan baik-baik, fa innahu ya'muru bihi, fa innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yunha anhu. Karena kata Ibnu Mas'ud, karena setelah ya ayyuhalladzina amanu ada sesuatu yang baik, pasti ada sesuatu yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ada sesuatu yang buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita
sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta, tidak hanya membiarkan, memerintahkan begitu saja kepada kita untuk berpuasa. Pasti ada sesuatu yang baik di belakangnya ini puasa. Pasti ada sesuatu yang baik di balik puasa. Dan pasti ada sesuatu yang telah Allah siapkan untuk kita apabila kita melaksanakan perintah ini. Mungkin terdengar kejam, Allah memerintahkan kita untuk menahan tidak makan, tidak minum, mulai dari subuh sampai maghrib. Akan tetapi ketahui anak-anak semua, bahwasanya ada sesuatu yang baik yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengerjakan perintah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintah berpuasa kalau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk melaksanakan. Dan Allah sudah tahu bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu untuk melaksanakan itu. Anak-anak santri Al-Madani dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh merupakan kewajiban yang dijalankan oleh semua orang Islam, semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah ini sudah lama, sejak 14 abad yang lalu. Dan kita sering mendengar aspek ruhani dan batiniah yang telah banyak dibahas di dalam kitab-kitab. Apa yang kita dapat, apa yang kita raih apabila kita melaksanakan puasa. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Aspek rohani. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Sering kita mendengar bahwasanya memberikan efek bagi kesehatan tubuh kita. Namun sampai saat ini masih banyak orang yang belum paham apa sesungguhnya efek puasa bagi jasmani. Ya. Ada seorang ilmuwan Jepang yang namanya Yoshinori Ohsumi. Siapa? Yoshinori Ohsumi, yang mendapatkan penghargaan Nobel di bidang kedokteran, di bidang kesehatan, mendapatkan penghargaan yang luar biasa Nobel di bidang kesehatan. Di tahun 1980-an terkait fenomena pada tingkat sel yang disebut dengan autophagy atau proses daur ulang sel saat tubuh lapar. Ya, autophagy
yaitu proses daur ulang. Proses daur ulang ketika tubuh kita sedang lapar. Profesor Yasunori Ohsumi ini, ilmuwan tersebut pertama kali mengamati fenomena autofagi pada sel ragi. Sel ragi. Sel ragi yang mengalami kekurangan energi dan nutrisi akan melakukan proses autofagi, yaitu mendaur ulang bahan-bahan di dalam sel untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Agar tetap survive dan eksis. Dan fenomena autofagi ini, apa tadi autofagi? Yaitu proses daur ulang pada saat tubuh sedang lapar. Proses daur ulang sel, ya, pada saat tubuh kita lapar. Nah, fenomena autofagi ini juga diamati oleh Ohsumi pada sel mamalia termasuk manusia. Dan tampaknya fenomena autofagi inilah yang mampu menjawab rahasia puasa bagi tubuh kita. Kita ulangi. Autofagi adalah proses daur ulang komponen di dalam sel tubuh manusia, di mana proses daur ulang akan menggunakan kembali untuk keberlangsungan hidup sel. Salah satu pemicu proses autofagi adalah puasa bulan suci Ramadan, 1 bulan full. Dan para ilmuwan mengatakan dan membuktikan bahwasanya puasa 12 jam disebut atau juga disebut dengan intermittent, mampu memulai proses autofagi dalam tubuh. Menahan lapar sebanyak 12 jam atau selama 12 jam mampu memulai proses autofagi di dalam tubuh manusia. Anak-anakku, santri Al-Madani dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di setiap tahun tubuh kita sudah bekerja keras selama 11 bulan. Bekerja keras mendapatkan makanan-makanan yang luar biasa, minuman-minuman yang terlarang, ya, minuman-minuman manis. Bekerja keras. Sel tubuh kita bekerja keras. Ada yang bertahan hidup dan ada juga yang mati. Sel-sel tadi ada yang bertahan hidup dan ada juga yang mati. Mereka menyimpan hasil metabolisme berupa sampah atau racun di dalam sel. Dan bila sampah tersebut atau racun tersebut menumpuk, akan menyebabkan kematian sel. Apabila sampah tersebut atau racun tersebut menumpuk di dalam tubuh kita, akan menyebabkan kematian sel. Sel-sel tubuh di dalam sel-sel di dalam tubuh kita. Terkadang penumpukan sampah di dalam sel tubuh kita tidak mampu untuk dibuang, tidak mampu. Maka autofagilah akan membuang atau mendegradasi kotoran sampah hingga racun yang ada di dalam sel tubuh kita. Ya. Kita ulangi, autofagi adalah proses daur ulang komponen di dalam sel tubuh kita, di mana proses atau produk daur ulang akan digunakan kembali untuk keberlangsungan hidup sel. Yang tadinya banyak sel-sel yang mati akibat kerja keras, akibat racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan salah satu pemicu proses autofagi adalah puasa bulan suci Ramadan, menahan lapar minimal 12 jam.
Dan para ilmuwan membuktikan bahwa puasa 12 jam atau juga biasa disebut dengan intermittent mampu memulai proses autofagi di dalam tubuh kita. Anak-anakku santri Al-Madani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mendengarkan penjelasan singkat apa manfaat menahan lapar selama 12 jam, ternyata manfaatnya luar biasa bagi tubuh kita. Dan mana benar Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah hanya ingin kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesukaran. Allah memerintahkan kepada kita untuk menahan 12 jam tersebut selain ta'abbudan lillah, selain menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ada manfaat yang luar biasa bagi kesehatan kita. Allah menyampaikan kepada kita, kutiba alaikumus siyam, semuanya orang-orang yang beriman tanpa terkecuali. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akan tetapi, apakah tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan? Allah telah menyiapkan keringanan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Allah memerintahkan kepada kita berpuasa menahan lapar selama 12 jam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan-keringanan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti orang sakit, orang yang sedang melaksanakan perjalanan, dan lain-lain. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memerintahkan kepada kita berpuasa, yang selama 11 bulan ini sel-sel kita bekerja keras menerima racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita, kotoran-kotoran yang masuk ke dalam tubuh kita. Ada sel-sel kita yang mati dan ada sel-sel yang berusaha untuk bertahan hidup. Maka autofagi inilah yang akan membuang sampah atau sel-sel yang mati tersebut, menggantikan dengan sel-sel yang baru. Itu tubuh kita kalau terus-terusan mendapatkan makanan atau minuman, apatah lagi makanan-makanan yang tidak sehat, maka sel-sel yang ada di dalam tubuh kita akan bekerja keras. Apatah lagi selama 11 bulan, maka puasalah yang akan mengimbangi tersebut. Maka puasalah yang akan memperbaharui, membuang sampah-sampah atau racun-racun yang ada di dalam sel tubuh kita. Anak-anakku, santri Al-Madani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada kita
untuk melaksanakan yang namanya sahur. Selama bulan suci Ramadan, meskipun itu hanya dengan kurma dan air minum saja, air putih saja. Di sisi lain, sahur mengandung barokah. Sahur mengandung barokah. Fa inna fi sahuri barokah. Mengapa kita dianjurkan untuk sahur? Kita ketahui bahwa sahur itu merupakan start untuk berpuasa, memulai untuk berpuasa. Di pada saat sahur itulah tubuh kita terakhir untuk memasukkan zat dan gizi di dalam tubuh kita, atau sumber energi bagi tubuh kita, sehingga kita memiliki cadangan sebelum tubuh ini merasakan kelaparan. Dan sahur digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi hingga siang hari, terutama kebutuhan otak yang sangat membutuhkan glukosa. Apa dampak atau apa yang akan terjadi apabila tidak melakukan sahur? Santri amanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dibayangkan bahwasanya penurunan kalori dan energi berlangsung lebih cepat menyebabkan tubuh menjadi lemas dan otak tidak bisa bekerja secara maksimal. Karena kenapa? Tidak ada energi yang masuk pada saat sahur. Meskipun itu hanya air putih saja. Penurunan kalori energi tubuh secara bertahap akan merangsang aktivitas molekul tubuh kita yang akan memulai proses autofagi. Begitu pula dengan berbuka, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita agar menyegerakan berbuka puasa. Apa? Menyegerakan agar berbuka puasa. Setelah berkumandang azan, maka bersegeralah untuk berbuka puasa. Minimal dengan air putih dan kurma saja. Dan kita berbuka dengan air putih dan kurma saja, sebenarnya itu cukup untuk menjanggal sebentar, mengganjal, ya. Tidak perlu makan besar atau makan berat terlebih dahulu. Mengapa kita diperintahkan untuk bersegera melakukan berbuka puasa? Dan para ilmuwan membuktikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa selama berpuasa terjadi proses autofagi pada semua organ tubuh dari rambut sampai ujung kaki. Semuanya beraktivitas memperbaiki sel-sel yang mati. Dengan melakukan buka puasa akan menghentikan proses autofagi. Ya. Air akan mengatasi dehidrasi kita, sedangkan kurma yang mengandung karbohidrat akan merangsang molekul dalam tubuh kita, yaitu MTR, akan menghentikan autofagi, memberikan nutrisi yang sangat luar biasa di dalam tubuh kita, yaitu minum air dan makan kurma. Beredarnya karbohidrat lewat pembuluh darah ke seluruh tubuh akan menghentikan autofagi seluruh tubuh kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita ketika Nabi memerintahkan untuk berbuka menggunakan kurma, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Apabila di antara kalian untuk mau berbuka, hendak berbuka puasa,
maka hendaklah berbuka dengan kurma, tamar. Fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur. Kalau tidak mendapatkan kurma, tamar, maka hendaknya dia berbuka dengan air minum. Fa innahu tahur, karena air itu murni. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan kepada kita secara eksplisit tentang kesehatan di dalam hadisnya ini. Akan tetapi perlu kita ketahui anak-anakku semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak serta-merta memerintahkan kepada kita untuk memakan buah kurma, tidak serta-merta memerintahkan kepada kita untuk minum air. Pasti ada rahasia di balik itu semua. Beberapa sejarawan percaya bahwasanya kurma adalah salah satu buah tertua yang ditanam di sepanjang sejarah. Dan para ahli gizi anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan berbuka puasa dengan kurma dan air adalah pilihan yang paling tepat. Ahli gizi menyampaikan kepada kita bahwasanya berbuka dengan kurma dan air minum adalah merupakan pilihan yang paling tepat. Tidak perlu mengkonsumsi secara banyak, ya. Mungkin cukup 3 butir saja atau 3 biji saja sudah cukup untuk mendapatkan manfaat yang diinginkan di dalam tubuh kita. Di dalam 2 buah kurma kering ada 1,1 gram protein, ada gram serat, ada gula dan ada karbohidrat. Dan kurma kering juga merupakan sumber yang kaya akan berbagai mineral dan nutrisi penting. Fasadaqa Rasulul Karim. Maka maha benar juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah menyampaikan sebuah hadis, yang tidak pernah memerintahkan kepada kita sesuatu menurut dengan hawa nafsunya. Akan tetapi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak serta-merta memerintahkan kepada kita untuk makan kurma dan minum air. Ternyata ada rahasia yang besar di dalam kurma dan air tersebut. Anak-anakku semua, apa yang terjadi bila kita tidak melakukan atau tidak berbuka puasa? Sudah menahan 12 jam tidak makan dan minum. Ketika waktu maghrib tidak berbuka juga, melanjutkan puasanya, ya, melanjutkan menahan lagi sampai selanjutnya. Hal ini akan bisa mengakibatkan fatal yang luar biasa. Autofagi yang keterusan akan menjadikan sel tubuh menjadi mati. Yang tadi sel-sel kita bekerja keras untuk membuang racun-racun, ya. Proses ini disebut dengan autosis. Jadi tidak dianjurkan untuk berpuasa tanpa berbuka. Tapi bayangkan anak-anakku semua, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Ada yang bertanya kepada Syekh. Ada anak-anak Palestina yang bertanya kepada Syekh, wahai Syekh, apa hukumnya berpuasa tanpa berbuka? Bukan karena untuk melakukan kesehatan, bukan. Akan tetapi tidak ada makanan yang bisa dimakan, tidak ada air bersih yang bisa dikonsumsi. Maka Syekh tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, hanya menangis. Anak-anak
anak-anak santri Al-Madani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah sebulan penuh berpuasa, manusia diibaratkan seperti lahir kembali secara fitri, kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan banyak ungkapan-ungkapan seperti begini ketika kita telah berpuasa sebulan penuh, maka kita diibaratkan seperti lahir, seperti bayi kembali. Dan itu benar jika diukur dengan agama. Akan tetapi diukur dengan kesehatan juga itu benar. Banyak yang menganggap itu adalah tafsir batiniah saja, untuk ruhaniah saja. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita. Akan tetapi ilmuwan-ilmuwan membuktikan bahwa makna fitri seperti terlahir kembali. Racun-racun yang ada di dalam tubuh kita menurut ilmuwan itu telah dibersihkan dengan autophagy. Setelah sebulan penuh berpuasa, tubuh sudah melalui proses daur ulang dan ada yang bilang turun mesin sehingga tubuh menjadi sehat kembali dan berfungsi secara maksimal. Dan hasilnya mengejutkan bahwasanya cacing yang ada di dalam tubuh kita dengan diperlakukan dengan berpuasa memiliki usia lebih panjang dari kelompok yang tidak pernah berpuasa. Artinya sel-sel yang ada di dalam tubuh kita memiliki usia lebih panjang dari kelompok yang tidak pernah berpuasa. Fenomena ini juga diamati pada sel mamalia, bahwasanya yang mengalami proses autofagi regenerasinya lebih bagus dan selnya menjadi seperti mudah kembali. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita berpuasa. Dan kita melaksanakan perintah tersebut ta'abbudan lillah, dan juga ada manfaat kesehatan bagi kita yang sangat luar biasa ternyata. Manfaat berpuasa, manfaat berbuka dan manfaat sahur itu kita mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, itu tidak menyampaikan dengan hawa nafsunya, akan tetapi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu anak-anakku dan pemirsa yang kami muliakan, yang kami cintai, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.